Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan seri tutorial Microsoft Word masih seputar teknik penulisan karya ilmiah, yaitu tentang bagaimana cara membuat penomoran halaman secara bervariasi. Karena pada umumnya dalam sebuah karya ilmiah biasanya memiliki beragam teknik penomoran atau bervariasi teknik penomorannya, baik dari segi format penomorannya maupun dari segi tata letaknya. Yang saya maksud bervariasi di sini, ini saya ada punya contoh. Misalnya ada halaman judul yang tidak ada nomor halamannya, kemudian kata pengantar itu nomor halamannya menggunakan penomoran angka Romawi kecil yang dimulai dari angka 2. Kemudian daftar isi juga sama menggunakan angka Romawi kecil. Kemudian pada bab 1 itu halamannya menjadi angka Arab. Angka Arab itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan posisinya masih berada di bawah. Kemudian untuk halaman berikutnya masih pada bab 1, halamannya berada di atas. Berbeda dengan halaman pertama. Kemudian pada halaman 3 juga masih sama dengan halaman 2, yaitu berada di sudut kanan atas. Nah, ketika berganti menjadi bab 2 kembali, nomor halaman kembali berada di center bawah. Kemudian pada halaman berikutnya kembali ke atas lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, baik format penomoran maupun tata letak yang berbeda-beda ini kadang-kadang membuat sahabat-sahabat kita mahasiswa menjadi bingung. Bagaimana cara mengatur tata letak ini maupun cara mengubah format dari angka-angka yang digunakan. Nah, untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara memberikan penomoran halaman bervariasi ini. Silakan sahabat sekalian untuk membuka file skripsi sahabat-sahabat sekalian, dan saya harapkan skripsinya adalah skripsi yang hanya terdiri dari satu file, tidak terdiri dari beberapa file. Artinya kalau file tersebut terdiri dari beberapa file, alangkah baiknya jika kita satukan saja agar nanti bisa kita buatkan nomor halaman secara bervariasi. Namun sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya harap sahabat-sahabat juga telah menonton video part 1 dan 2 agar nantinya lebih mudah dalam mengikuti video ini dan skripsi kita semakin terlihat lebih profesional. Oke, sebagaimana tadi gambaran yang telah saya buat, ada beragam penomoran yang ada. Nah, untuk itu di contoh yang saya munculkan ini, saya sudah ada halaman judul, kemudian juga ada kata pengantar, kemudian daftar isi masih kosong ya, karena memang belum ada nomor halamannya ya. Ini baru kita akan buatkan nomor halamannya, baru nanti bisa kita buatkan daftar isinya secara otomatis. Dan kemudian ada bab 1. Nah, dari halaman judul sampai daftar isi ini kita istilahkan saja dengan halaman depan ya. Nah, sebelum kita memberikan nomor halaman, kita harus membuat section break-nya dulu. Kita pisahkan antara halaman depan dengan bagian bab. Nah, untuk membuatnya, ini walaupun terpisah, sebetulnya ini belum ada section-nya. Ini hanya berbeda halaman saja, tapi section break-nya belum ada. Untuk itu kita klik dulu di bagian bawah daftar isi ini, kemudian kita di keyboard kita tekan delete. Setelah seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah kembali, kita lihat di bab 2 juga kita satukan seperti itu. Di bagian ujung paragraf kita enter beberapa kali, kemudian kita delete kembali. Nah, setelah naik seperti ini, kemudian kita cari lagi bab 3. Ini saya contohkan hanya sampai bab 3 saja. Ini kita di ujung paragraf kita enter beberapa kali, kemudian kita delete. Setelah itu, apakah ada lagi yang di bawah? Kita lihat, kita cek. Nah, ada daftar pustaka, juga kita lakukan hal yang sama. Kita delete di bawah sini. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke atas lagi untuk memberikan section break pada bagian bab.
untuk memisahkan dari halaman depan ya. Nah, di awal bab 1 ini kita klik di depan tulisan bab 1, kemudian di menu page layout, ya, di sini ada ribbon bricks. Kita klik ribbon bricks, kemudian kita pilih next page. Kita klik. Nah, terlihat bahwa bab 1 sudah turun ke bawah. Dia terpisah dari halaman depan, sehingga dari bab 1 ini dia mempunyai otoritas untuk bisa mengatur format sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita section break pada bab 1 ini, langkah selanjutnya adalah kita harus menonaktifkan dulu link to previews yang ada pada header and footer. Bagaimana caranya? Di sini ya, di area ini cukup kita double klik pada ribbon navigation. Kita perhatikan di sini pada ribbon navigation di atas ada link to previews yang terlihat berwarna. Ini menunjukkan bahwa dia sedang aktif. Untuk itu kita harus matikan link to previews-nya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik di bagian bawah, kemudian kita lihat juga di sini ada link to previews. Kita matikan juga ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah sini, kita matikan. Pokoknya kuncinya adalah ketika kita masuk ke mode header and footer, jika melihat link to previews-nya ini hidup, silakan untuk mematikan agar kita mudah mengatur penomoran halaman nantinya. Oke, jangan ada yang tertinggal. Oke, sekarang sudah habis ya, karena kita baru membuat satu section ya, artinya baru membagi 2 section itu. Nah, selanjutnya adalah kita scroll ke atas lagi. Kita masih dalam mode header and footer ya. Kemudian kita berikan penomoran halaman pada bagian depan. Nah, biasanya pada halaman judul itu tidak ada nomor halaman tadi kan. Nah, kemudian kita mulai dari kata pengantar. Letaknya biasanya di bawah. Nah, kemudian di bagian page number, di bagian sini di page number kita klik, karena halamannya di bawah berarti kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih plain number 2 ya, karena dia berada center ya, di bawah ya. Oke. Nah, halamannya untuk sementara masih dalam angka 2. Seharusnya dia menggunakan angka Romawi kecil. Bagaimana cara merubahnya? Merubahnya sama seperti tadi, tombol yang kita gunakan, kita klik page number ini, kemudian pilih format page number ya, yang ini. Kemudian pada number format kita klik angka ini dan kita cari penomoran Romawi kecil. Nah, ini ya, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat di kata pengantar. Nah, ini dia sudah berubah menjadi angka Romawi 2, dan di halaman pertama tidak ada ya. Kenapa ini tidak ada? Pada video yang lalu kita sudah jelaskan bahwa manfaat dari different first page yang ada pada page layout itu gunanya adalah agar halaman pertama itu berbeda dari halaman kedua. Itu manfaatnya. Makanya jika Anda sudah mengikuti video yang lalu, maka akan mudah ya untuk mengikuti video ini. Nah, ini sudah berubah menjadi halaman 2. Kemudian kita cek daftar isi, sudah juga halaman 3. Apakah bab 1 juga ada halamannya? Kita cek. Nah, belum ada ya, karena dia mempunyai otoritas sendiri untuk membuat pengaturan halaman. Nah, untuk itu kita mulai untuk membuat nomor halaman di bab 1.
Boleh di sini kita klik, boleh juga di bawah. Nah, kemudian sama seperti tadi di bagian page number ini, kita klik, kemudian karena halamannya di bawah berarti kita ambil yang bottom, juga kita ambil line number 2 ya, karena di bawah ya, di bawah tengah. Nomornya itu menjadi 4. Seharusnya pada bab 1 itu mulai dari angka 1. Nah, angkanya ini disebut dengan angka Arab ya. Nah, untuk itu kita juga lakukan perubahan format dengan kembali mengklik page number, kemudian klik format page number. Di sini number formatnya sudah angka Arab ya, sudah angka Arab. Yang kita lakukan perubahan ada pada page number. Di sini ada tulisannya start at dan dimulai dari angka 1. Jika nanti dimulai dari angka 3 berarti kita mulainya dari 3, karena dia 1 ya, berarti benar ya, bab 1 memang mulai dari angka 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini halamannya sudah berubah menjadi 1. Apakah yang di atas berubah? Tidak ya, dia tetap pada halaman yang semula. Nah, kemudian kita cek di bawahnya apakah ada nomor halaman. Belum ada ya, karena halamannya seharusnya berada di atas pojok kanan ya. Nah, kita klik juga di bagian header ini. Untuk halaman kedua kita buatkan nomor halamannya sama seperti tadi ya. Kita masih berkutat pada tombol ini. Kita klik page number, kemudian top of page ya, karena dia berada di atas. Kemudian kita cari model atau format yang berada di sudut kanan atas, berarti plain number 3. Kita klik, dia sudah menginsert nomor penomoran 2 ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cek. Nah, sudah halaman 3, halaman 4 dan seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita klik tombol close dulu. Oke. Nah, sekarang sudah ada perbedaan halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Sedangkan halaman depan masih dalam format angka Romawi kecil. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pada bab 2 ya, kita pisahkan dari bab 1 karena bab 2 ini harus mulai angkanya dari bawah juga. Jadi halaman pertama bab itu posisi nomor halaman berada di tengah bawah. Untuk itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita klik di sini. Kemudian pada page layout di tombol bricks kita pilih kembali next page. Nah, sekarang dia sudah berpisah dari bab 1. Namun dia halamannya, lihat halamannya start dari nomor 1 lagi ya. Untuk itu kita lihat halaman terakhir dari bab 1 itu adalah halaman 2. Berarti di bab 2 itu kita mulai dari halaman 3 ya. Untuk itu kita double klik saja di sini di area angka ini. Sebelum kita merubah, kita harus matikan dulu link to previews ya, karena lihat di sini ini ada link to previewsnya hidup ya. Kita matikan dulu. Kemudian kita cek juga di halaman 2. Kalau link to previewsnya hidup, kita matikan ya. Nah, selanjutnya kita klik kembali di 1 ini. Kemudian kita rubah menjadi halaman 3. Kembali kita klik page number, kemudian format page number. Nah, pada start at ini
ya, pada start at, karena kita tadi mulai dari halaman 3 untuk bab 2 itu dimulai dari halaman 3, kita ketik saja atau kita gunakan ini untuk memindahkan angkanya, kemudian kita oke. Nah, sekarang dia sudah menjadi halaman 3 dan di sini otomatis 4 dan seterusnya. Kemudian kita close header lagi. Nah, selanjutnya kita harus memindahkan juga atau membuatkan section break untuk bab 3 sama seperti tadi. Klik page layout, break, kita tekan tombol break, kemudian pilih next page. Nah, selanjutnya kita juga berikan nomor halaman. Kita double klik di sini, kita matikan link to previews. Di sini juga kita klik kemudian matikan link to previews. Kita cek dulu nomor halaman terakhir dari bab 2 yaitu halaman 4. Berarti di bab 3 dimulai dari halaman 5. Kita klik di sini kemudian page number, ya, kemudian format page number, dan kita mulai dari start at 5 ya. Kemudian kita oke. Nah, sekarang dia sudah mulai dari halaman 5, 6 dan seterusnya. Jika kita enter terus maka dia akan berlanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita berikan section break juga untuk daftar pustaka. Sama seperti tadi, kita klik di sini, kemudian klik page layout, di tombol break kita klik, kemudian next page. Ya. Nah, nomor halaman sudah ada halaman 5. Seharusnya halamannya mulai dari sini 6, berarti di sini 7 ya. Kita double klik kemudian matikan link to previews, kemudian page numbernya kita rubah menjadi halaman 7. Oke. Nah, daftar pustaka sudah mempunyai nomor halaman juga, tapi ada beberapa tempat kadang-kadang penomoran halaman di daftar pustaka itu tidak ada ya. Nah, demikianlah cara pembuatan nomor halaman bervariasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa Anda hidupkan tombol lonceng agar Anda senantiasa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Kampus Biru Channel. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.